Kalau saya maaf saya teruskan. Jadi saya mengalami pergulatan, saya merasa kalau Tuhan hadir tapi tidak adil di hidup saya. Gitu, Pak. Mungkin secara konkret Maria bisa sedikit diinfokan tentang pengalaman macam apa ya, di mana keimanan kita menyatakan Tuhan itu ada, tetapi fakta ya secara konkret kok tidak terasa kehadirannya, begitu ya Maria ya? Iya. Nah kira-kira mungkin Ya. dalam konteks pengalaman macam apa yang de facto Maria alami? Waktu saya mengalami hal-hal yang berat, tapi ada di titik di mana saya merasa kalau Tuhan itu hadir. Waktu itu saya berada di titik terendah hidup saya, terus kemudian saya mencoba untuk melakukan novena 3 kali Salam Maria. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. H+2 setelah saya berdoa, Tuhan memberi jalan saya. Kemudian saya sadar kalau ternyata Tuhan itu bakal menolong kalau saya sendiri percaya sama Tuhan. Gitu. Oh, oke. Jadi Maria mengalami semacam dinamika ya keimanan. Pada saat ada dalam titik rendah, mungkin sedang putus cinta begitu ya Maria ya, atau pas apa itu? Atau mungkin sedang kecewa terhadap sesuatu pengalaman tertentu atau terhadap seseorang dengan sikap tertentu atau kondisi hidup tertentu, lalu ada dalam titik rendah, lalu merasa ya seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan gitu ya, seolah-olah merasa sendiri, menderita. Namun ketika berusaha untuk bagaimana menyikapi kondisi drop tadi, di titik rendah tadi, dengan sebuah kegiatan, entah disebut kegiatan rohani, religius, ya melalui doa, novena itu tadi. Lalu di situ Maria mengalami bahwa ya ternyata Tuhan tetap ada dan Tuhan menjawab doa saya. Nah, tentu harapannya kita ketika mengalami sesuatu pengalaman hidup ada dalam titik rendah, lalu baru sadar bahwa Tuhan itu sungguh sangat diharapkan pertolongannya. Padahal Tuhan tetap ada walaupun kita tidak jatuh ya. Kita berhasil pun, kita mengalami sukacita pun sebenarnya Tuhan tetap ada. Perkaranya adalah bagaimana kita menyadari itu lalu memaknainya ya, sesuai dengan iman yang seharusnya terungkap di dalam diri kita. Oke Maria, terima kasih atas sharingnya. Silakan Maria bisa menunjuk satu teman yang lain untuk lanjut sharing juga. Wilhelmus Wisnu. Siapa? Wilhelmus Wisnu. Wilhelmus Wisnu. Silakan. Oke, panggilannya Wisnu atau Helmus? Boleh Pak, dua-duanya. Wilhelmus boleh, Wisnu boleh. Yang populer apa panggilanmu? Wisnu aja. Wisnu, oke ya. Oke, silakan Wisnu. Bentar Pak, pakai headset. Oke, silakan. Kalau saya itu cuma mau sharing kalau Tuhan itu adil. Tapi adilnya Tuhan itu ke setiap orang itu beda-beda gitu.
kayak cara pembagiannya beda. Mungkin kadang ngeliat temen kok lebih adil gitu daripada aku saat itu, terus mikir-mikir lagi kalau kok aku belum adil, kayak belum apa ya, mengalami keadilan. belum mengalami keadilan, ya benar. Usaha yang bisa dilakuin saat itu ya cuma bersyukur gitu, kalau bersyukurlah udah menerima apa aja gitu yang udah diberikan. Kalau untuk urusan permintaannya kok belum dikabulin, ya cukup berusaha sama berdoa terus gitu, sampai mungkin Tuhan bakalan ngasih yang lebih daripada yang kita harapkan gitu. Gitu aja sih Pak. Oke, Wisnu, tadi Anda mencoba untuk mengungkapkan tentang figur Tuhan yang adil. Tetapi keadilan Tuhan itu tentu memiliki spesifikasi tadi ya. Iya. Artinya adil sesuai dengan konteks pribadi manusia yang bersangkutan. Mungkin bisa sedikit diterangkan, kira-kira yang Wisnu alami macam apa? Semula mungkin Wisnu merasa agak iri ya, kok teman saya begini, Tuhan ini kok sepertinya enggak adil. Tapi akhirnya Anda juga menyadari ternyata Tuhan adil juga itu loh. Sesuai dengan kondisi saya. Mungkin konkretnya bagaimana Pak Wisnu? Kalau yang paling saya ingat sih kayak pas tahun kemarin Pak, pas mencoba untuk daftar di perguruan tinggi negeri, kok bisa-bisanya yang sama-sama berjuang gitu, ya. malah cuma temen yang kecantol gitu. Oh. Gitu Pak. Ya. Lalu dari pengalaman itu Anda merasa bahwa wah Tuhan tidak adil ya. Atau Iya. ada sisi lain bahwa temanmu itu lebih beruntung gitu loh. Gitu ya. Lebih beruntung apa ya? Atau apalagi mungkin teman-teman itu secara prestasi akademik mungkin di bawah Anda kok malah dia diterima, aku enggak gitu ya. Oh, kalau itu ada. Tidak. Ya ada. Ada Ada Pak. ada kondisi Dia macam itu enggak? ada. Ya itu justru dia malah keterima di SNMPTN-nya, kalau saya enggak. Gitu. Walaupun Sama. ketika sama-sama studi prestasi akademik ya relatif mungkin di bawah Anda sedikit gitu ya. Iya. Iya. Setiap ulangan gitu kok kerjanya minta gitu. Oh Pas ya. SMA. Tapi kok malah justru dia yang keterima SNMPTN yang jurusan raport itu loh Pak. Oke ya. Oke, lalu tadi Wisnu juga berkesimpulan bahwa ternyata Tuhan ini tetap adil gitu loh. Adakah sampai tahap sekarang Anda merasakan keadilan Tuhan yang ditempatkan dalam konteks kondisimu itu yang macam apa? Ada Pak. Kalau saya kan udah masuk sadar nih, aku dikasih apa ya, rasa nyaman gitu kalau kuliah di sini itu teman-temannya baik-baik semua, dikasih apa ya, materi ya bisa lah aku lakuin gitu, bisa mengikuti proses bisa kuliah gitu ya. mengikutinya, ya nggak terlalu kecewa sama pilihan prodi sama pilihan universitas Pak. Oke. Itu aja sih Pak. Ya, Anda semakin menemukan keadilan Tuhan ya salah satunya ya pengalaman sampai sebatas sekarang Anda rasakan nyaman-nyaman saja begitu ya. Iya Pak. Kuliah lancar dan relatif dosen-dosennya juga komunikatif dan respect begitu. Iya. Oke, terima kasih Wisnu. Silakan sekarang gantian Anda menunjuk teman yang lain. Anda bisa menunjuk teman Putri juga. Andre Pak, hajar Pak. Hah? Andreas Linggar Mahendra. Oh, cewek bu? Cowok Pak. Oh, tak suruh milih yang cewek ya. Oh, cewek. Iya. Siapa ya? Jangan balas dendam sama Andre kamu. Cewek. Kan ada sejumlah nama, mungkin Anda juga sudah kenal juga, toh?
Di situ kan ada Sylvia, ya? ada Risa, ada Bridget, ada Agnesia, ada Marcella, Yohana, ya. Tadi Maria sudah, ya. Ada Margaret, banyak cewek ini. Siapa ya? Ya sudah, pilih salah satu aja. Brigita, Patricia, Clara, Pak. Oke, Brigita, Patricia Clara. Bridget, silakan. Panggilanmu Patris atau Clara atau Bridget? Gita, Pak. Nah? Gita. Oh, Gita. Oke, silakan Gita. Kalau saya, Pak, mau sharing tentang pengalaman saya yang pernah terjadi ya. Itu kayak ada dengar omongan orang gitu yang kurang masuk di saya, itu tentang hidup saya gitu. Terus saya merasa kayak, kok padahal saya nggak buat yang hal semacam itu, tapi kita bisa ngomong kayak gitu. Di situ saya merasa bahwa Tuhan kok begini gitu. Sesuai dengan apa ya Pak, dengan yang saya jalani gitulah. Terus saya mencoba berdoa gitu, terus dapat jalan dan mereka yang minta maaf sama saya. Terus mereka bilang ini cuma salah paham gitu. Ya saya terima. Dan saya berdoa itu, doa novena juga, Bunda Penolong Abadi itu belum 9 hari, tapi pas hari ke-4 itu udah terkabul dan terjawab bahwa mereka yang salah. Tapi pas mereka nuduh saya yang macam-macam, itu saya merasa bahwa macam terpukul gitu ya? Iya. Merasa sakit hati ya? Iya, Pak. Sampai luka enggak? Kita, luka enggak? Ada luka batin enggak di kita? Ada Pak, biasa kan malam-malam Pak suka kayak nangis. Ya. Karena omongan mereka sakit. Ya. Oke, tadi ketika kita mencoba untuk membawanya dalam doa dengan harapan itu ada pencerahan ya. Bahwa sesungguhnya Anda bukan seperti itu, seperti yang dikatakan itu. Lalu semua mungkin rasa kecewa Anda, rasa tersinggung Anda, rasa tidak rela Anda atas pernyataan mereka itu Anda bawa dalam doa. Hari ke-4 tadi ya kita ya. Lalu tanda-tandanya apa? Ketika itu mulai ada semacam titik terang. Lalu akhirnya kok salah paham itu bagaimana? Apakah dari mereka ada salah satu atau orang yang paling vokal mengatakan Anda bla 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 tadi langsung mengatakan pada Anda atau bagaimana? Prosesnya Pak. bagaimana? Kan yang pas saya waktu doa terus mereka bilang ada salah satu yang chat saya kan Pak lewat WA lewat WA ya, oke. Terus bilang Gita maaf ya udah ngomong bla 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 bla, ini cuma ternyata ini cuma. Terus saya oh iya, tapi sebenarnya sakit, tapi kan 1 minggu saya masih belum bisa maafkan gitu kan Pak, soalnya sakit. Terus saya bawa lagi dalam doa, terus saya minta petunjuk sama Tuhan, terus dikasih tahu kalau dimaafkan gitu. Kalau ini pun kok misalnya nggak dimaafkan nanti jadi beban pikiran ke aku, jadi ya udah saya maafkan. Dan dari situ juga saya percaya bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Oke. Jadi ada satu pengalaman bahwa ternyata kekuatan doa itu melampaui. Iya, Pak. Daya emosi atau mungkin daya nalar. Aku tidak begini kok dikatakan begini-begini, itu masuk akal enggak ya? Tapi ternyata kekuatan doa itu memberi suatu pencerahan tersendiri ya. Oke, kita tadi ketika temanmu tiba-tiba chat yang mengatakan bahwa ini salah paham dan seterusnya itu. Apakah ada klarifikasi secara lebih detail gitu?
Atau hanya minta maaf, aku salah paham, maksud saya bukan begini gitu aja, atau ada penjelasan lain? Minta maaf biasa ya, gitu. Hanya minta maaf begitu. Saya masih belum bisa maafkan kan waktu itu, soalnya mereka kayak nggak tulus. Oh ya, ya, ya masih ya sepertinya apa ya, dalam konflik batin semacam itu kan tidak begitu mudah untuk bisa dicairkan. Pendamaian itu tidak bisa instan, itu suatu proses juga. Itu berlangsung berapa lama sampai akhirnya netral kembali kita? Sekitar 1 sampai 2 bulan, Pak. Wow, sampai bulanan. Soalnya kan Pak, kalau misalnya saya ada orang yang gimana ya, yang udah jelek-jelekan saya kayak gitu, jadi saya agak susah maafkan gitu kan Pak. Jadi bantuan doa, terus ada juga kawan yang ngasih semangat, terus kayak support saya gitu juga, terus juga saya maafkan mereka. Oke, jadi kurang lebih sampai 2 bulan yang pengolahannya itu ya. Tapi sekarang sudah rekonsiliasi ya, sudah berdamai kembali ya kita ya. Sudah. Apakah sudah komunikasinya kembali normal seperti biasanya lagi? Iya Pak. Atau tetap masih ada jaim-jaimnya gitu? Artinya mungkin luka batinnya masih kadang-kadang tidak ya? Tidak ya? Ya, oke, terima kasih Gita atas sharing pengalaman. Yang intinya dari pengalaman Gita tadi bahwa suatu pengalaman yang menimpa entah perasaan, entah pemikiran, ya, lalu menimbulkan dampak sakit hati, kecewa, tidak rela dan seterusnya ya, berkecamuk gitu. Tapi yang positif adalah kondisi yang sungguh sudah menekan secara kejiwaan tadi itu dibawa di dalam doa. Nah, itu sesuatu yang positif. Saya kira apapun Anda agamanya ya, dan bagaimanapun cara Anda berdoa, dengan kata dibawa dalam doa, berarti Anda tidak terbawa dinamika kejiwaan yang terlalu emosi tadi ya. Dalam arti secara emosional Anda itu tidak terdominasi, tetapi justru bagaimana mestinya memang marah ya, Anda mestinya itu juga semacam menegaskan pada orang yang tadi mungkin memfitnah atau menuduh yang bukan-bukan tadi, itu wajar ya, tapi kita mencoba untuk menahan diri, tetapi memberi ruang gerak secara spiritual. Nah, memberi ruang daya roh itu bekerja. Artinya apa? Dengan doa, dengan membawanya dalam doa, dengan tenang, tidak hanyut di dalam emosi atas tuduhan atau fitnah tadi. Itu adalah sesuatu yang positif. Nah, ini justru yang poin yang ingin kita tekankan, bahwa beragama, beriman di sini kadang-kadang tanpa kita sadari juga akan memberikan daya yang melampaui dinamika kejiwaan kita, bahkan dinamika rasionalitas kita. Mestinya tadi kita marah, mestinya kita tadi komplain, dan mestinya kita tadi menuntut dia untuk memulihkan nama baik ya, atau mungkin menyatakan pada teman-teman kalau dalam satu grup temanmu itu mengaku dosa di depan di grup itu, yang kemarin mengatakan kita bla bla bla, itu sesungguhnya suatu salah paham, saya tidak bermaksud begini-begini. Ya mungkin sampai barangkali ada upaya macam itu ya. Tapi apakah dari pihak temanmu itu juga menunjukkan diri bahwa menyesal dan ini adalah salah paham dengan menyatakan suatu secara publik enggak? Enggak. Tidak. Enggak, tapi artinya paling tidak kita sendiri apakah sampai ada tuntutan ke arah sana enggak? Enggak ada Pak, soalnya saya juga mikir kalau misalnya saya ladeni mereka kan Pak, terus sama saya itu sama kayak mereka gitu, jadi ya udah saya biarkan dan saya bawa. Oke. Tapi paling tidak kita juga meyakini bahwa teman-teman yang lain itu sudah paham betul ya
kita tidak seperti yang dia katakan gitu. Apakah kita meyakini begitu? Saya nggak meyakini mereka, Pak, terserah mereka aja gitu. Saya terserah mereka mau nilai saya gimana, yang penting saya nggak kayak gitu. Terus kalau mereka mau minta maaf terus apa enggak itu juga tergantung mereka gitu. Ya, urusan mereka ya. Tapi intinya kita sudah apa ya, free ya, dalam arti sudah tidak ada beban. Ya, iya, tidak Pak. ada sesuatu yang mengganjal lagi. Oke, terima kasih Gita atas sharingmu yang luar biasa. Silakan kita menunjuk teman yang lain. Sekarang Anda menunjuk cowok supaya bergantian ya, cewek cowok gitu. Silakan. Andreas Linggar, Pak. Andreas, ya akhirnya Andreas mendapat giliran kau. Silakan Andreas. Halo Pak. Halo. Halo, silakan. Ya tadi kalau saya sih lebih kayak saya mau sharing tentang iman dan nalar. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih tentang iman dan nalar itu ya harus seimbang, harus sama rata lah. Jangan sampai kayak imannya tuh berlebihan atau juga sama nalarnya juga berlebihan gitu. Kalau pengalaman sih, misal nih, saya menghadapi kayak ujian-ujian gitu. Pernah sih kalau dengan iman, ya saya cuma berdoa. Cuma ya nggak usaha aja. Jadi kayak, ya hasilnya ya kayak pernah dibawa KKM, ada yang dibawa KKM gitu. Lalu pernah juga kayak daripada kayak gitu lebih ke nalar yang tinggi, jadi kayak belajar berusaha sungguh-sungguh tapi imannya kayak kurang maksudnya kayak kurang berdoa, lebih kurang memohon kepada Tuhan. Ya jatuhnya kayak Tuhan lebih, kok kamu nggak berdoa nih, misalnya kayak gitu, terus dibales gitu loh. Jadi sama juga namanya di bawah KKM juga nggak bejo lah. Gitu sih pengalamannya. Ya, menurut Andreas sendiri kira-kira sebagai orang beriman ya, Anda memiliki gambaran Tuhan semacam apa ya di dalam perjalanan pergulatan hidup Anda sampai sebatas usia sekarang ini, kira-kira gambarannya macam apa? Untuk gambarannya sih kayak tadi sih, antara iman dan nalar itu pun harus seimbang, rata-rata gitu. Jangan sampai salah satu dari iman atau nalar itu berlebihan gitu. Ya iman ya harus kuat, nalar pun juga harus kuat. Oke, mungkin menurut Andreas, apakah Anda pernah melihat sebuah peristiwa misalnya atau fenomena begitu, di mana orang itu begitu mabuk agama ya, seolah-olah itu agama itu menjadi sesuatu yang mendominasi hidupnya, lalu sampai tidak nalar begitu. Atau mungkin sebaliknya, ada fenomena lain yang mungkin Andreas pernah lihat atau mungkin juga baca ya dalam sebuah berita begitu, di mana orang itu mengandalkan logika, apa-apa mengandalkan nalar, akal sehat. Lalu sedikit pun tidak ada gambaran tentang entah iman atau agama atau religiusitas atau spiritualitas begitu. Silakan, salah satu antara yang pertama atau kedua, mungkin pernahkah Andreas melihat atau membaca fenomena peristiwa yang semacam itu tadi? Kalau untuk itu pernah sih kayak lihat di sosial media gitu, lihat kayak orang mengomentari sesuatu terus
disudutkan dengan agama mereka yang dia anut. Jadi kayak, oh ini itu yang benar nih, dengan lebih menunjukkan kayak kitabnya itu loh, bla 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 kayak gitu. Gitu sih. Padahal yang mereka bahas tuh kayak melenceng dari apa yang dia bahas gitu. Itu sih. Terus kalau nalar yang kuat kadang nggak tahu deh. Apa? Nggak tahu. Yang itu cuma tahu yang itu doang. Oke. Ya, oke, terima kasih Andreas. Ada beberapa hal ya yang tadi ada poin yang penting untuk kita perhatikan ya, yaitu antara agama atau iman juga dan nalar itu supaya terjadi harmoni ya, keseimbangan. Ya, artinya jangan sampai orang itu menjadi mabuk salah satu. Entah mabuk ilmu lalu kurang beriman ya, atau sebaliknya mabuk agama tapi tidak pakai akal sehat ya, sampai-sampai mengklaim melakukan suatu tindakan atau aksi yang nyata-nyata secara nalar itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, tapi dia yakini sebagai kehendak Tuhan. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang konyol gitu ya. Ya, tentu dari sini kita belajar bahwa mengapa kuliah kita juga menggagas tentang itu ya, antara nalar dan agama dan iman ya, termasuk iman. Bagaimana itu dua hal supaya dimaknai secara seimbang. Tentu bukan seimbang dalam arti sama-sama ya, tetapi juga proporsional ya. Apa maksud saya proporsional? Ya, ketika Anda berbicara mengenai segi-segi yang bersinggungan dengan nilai-nilai rohani, religius, ya tentu Anda harus lebih banyak semacam mindset Anda itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Ada segi-segi yang secara iman itu bisa diterima, tetapi nalar kok sulit. Nah, disinilah letaknya. Keimanan itu kita dihadapkan pada suatu fakta bahwa iman itu memiliki dimensi arasional. Nah, ini yang barangkali penting untuk kita catat. Arasional itu adalah melampaui akal sehat. Maka ketika entah berbicara, entah merenung, entah merefleksikan tentang salah satu dimensi kerohanian atau keimanan, kalau orang memakai logika atau memakai paradigma nalar, tidak masuk. Orang Kristiani pada umumnya pasti menyadari bahwa beriman kepada Tuhan yang esa, tetapi penghayatan keesaan Tuhan itu dihayati di dalam misteri. Nah, ini istilahnya misteri Allah Tritunggal. Maka sangat keliru ketika orang menuduh bahwa orang Kristiani Tuhannya tiga. Itu kan itu cara pandang rasional manusiawi, ingin mengklaim atau ingin memberikan atau menjudge sesuatu yang dimensinya rohani. Ini yang sering terjadi konflik antara iman dan nalar ya, termasuk agama dan nalar. Iman dan agama itu sebagai satu kesatuan. Karena orang sering dominannya adalah satu pemikiran. Bagaimana Allah punya anak, lalu bidannya siapa, sampai kalau ada kata-kata macam itu kan berarti ini cara pandangnya hanya memakai nalar. Padahal prinsip keimanan mengenai istilah anak manusia, anak Allah dan seterusnya, itu kan istilah yang sangat religius, sangat rohani dan memiliki nilai misteri di mana melampaui akal sehat. Sehingga cara pandang rasional manusia, akal sehat manusia itu tidak mampu menjangkau nilai yang rasional tadi. Sehingga memang kadang-kadang terjadi tidak nyambungnya ya, pemahaman-pemahaman termasuk dogma, dalil-dalil, apapun dari agama apapun ya mengenai keimanan, lalu orang melihatnya dari sisi akal sehat saja.
Nah, ini saya kira catatan penting yang barangkali baik kita perhatikan supaya di dalam kita menjalani kehidupan keimanan dan keagamaan itu ya tetap kita menyadari sebagai manusia yang punya daya nalar. Lalu ada aspek-aspek segi-segi yang bisa kita nalar ya, yang kita bisa kita pahami ya, secara nalar. Namun kita tahu kedalaman dan keagungan ilahi atau iman itu tidak bisa dijangkau sepenuh-penuhnya kan, karena arasional. Baik, terima kasih Andreas. Ini beberapa tanggapan dan catatan yang perlu saya berikan. Silakan satu lagi Anda menunjuk satu teman untuk sekali lagi sharing. Iin Setiani. Iin, silakan In. Kalau pengalaman saya, dulu ketika SMA saya pernah membaca salah satu buku milik teman saya itu yang berjudul Dunia Sofi, Pak. Okay. Jadi buku itu pada intinya menceritakan tentang cerita filsafat atau mungkin bisa pelajaran filsafat mungkin, soalnya membaca sampai selesai itu dibentuk dalam sebuah novel. Gitu. Dalam novel itu salah satu kalimat dalam novel itu ada yang menuliskan di manakah Tuhan gitu, Pak. Kemudian saat sampai lembar halaman itu langsung saya tutup, kemudian saya berpikir, iya benar ya, di mana ya Tuhan, orang Tuhan itu nggak kelihatan gitu. Berhari-hari saya berpikir seperti itu sampai batin saya sering resah gitu, Pak. Nggak apa ya? Jadi kurang ngerti kenapa gitu, pokoknya sering resah gitu. Sampai saya menemukan sampai pada titik ketika saya mau berdoa 3 Salam Maria untuk masuk ke perguruan tinggi, itu saat itu perasaan saya juga ya berdoa Pak, tidak benar-benar dinikmati gitu, seperti ya berdoa saja gitu. Puji Tuhan, Tuhan mengabulkan. Nah, dari setelah peristiwa itu saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar mendengarkan doa kita gitu, Pak. Kalau kita mau berusaha dan berdoa, Tuhan mau mengabulkan gitu. Dan perasaan saya lebih tenang, Pak. Kemudian pengalaman yang lain dulu saat SMA saya pernah kecelakaan. Saat kelas 11 pernah kecelakaan. Waktu itu posisi mau berangkat sekolah sekitar jam 6:30. Kebetulan karena jarak dari rumah sampai sekolah itu sekitar 30 menit, itu kan artinya waktunya mepet ya Pak. Jadi saya ngebut. Nah, ketika ngebut itu sekitar kecepatan 60 km per jam, tiba-tiba sebenarnya saya dari jauh sudah ada melihat orang menyeberang gitu Pak. Cuman pas saya mau melancangi itu, otomatis saya melihat spion sebelah kanan ya Pak untuk melihat ada kendaraan atau tidak gitu. Tiba-tiba kok anak ini udah ada di tengah-tengah marka gitu Pak, mau nyebrang ya. Jadi saya kaget, akhirnya saya menabrak. Nah, posisi jalan itu ramai sekali. Saya saat itu juga nggak berpikir apa-apa. Kemudian setelah berjalannya waktu, setelah direnungkan, oh iya, kalau misalnya saya kecelakaan kondisi jalan ramai seperti itu, kenapa nggak ada kendaraan yang mungkin malah menjadi tabrakan beruntun gitu. Padahal itu 6:30 harusnya ramai sekali untuk jalan raya gitu. Dari situ juga saya mendalami bahwa Tuhan itu selain memberikan kedamaian juga memberikan keselamatan, Pak. Jadi terlebih lagi ketika mendapat materi mata kuliah agama dan sains ini menjadi batin saya lebih tenang, Pak, juga lebih menikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Untuk
lebih-lebih memberikan kedamaian batin, Pak. Jadi saya lebih menikmati apa yang saya lakukan, apa yang terjadi pada hidup saya lebih menikmati, juga lebih ikhlas aja, Pak. Kalau misalnya dikasih cobaan ya sudah ya sedih, Pak, pasti, tapi mencoba menjalani dan juga menikmati. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Iin atas pengalamannya, dan ya saya senang mendengar pengalaman ketika Anda membaca sebuah buku novel tadi ya, Dunia Sufi tadi ya. Dunia Sufi ya. Ya, yang sampai pada titik di mana ada sebuah pertanyaan di mana Tuhan. Nah, itu membuat Anda lalu jeda ya. Oh iya ya, ini Tuhan ini mana ini ya. Tapi dari pengalaman yang Anda sampaikan tadi ketika mengalami kecelakaan tadi semakin ditegaskan bahwa memang ada, Tuhan itu berada. Bahkan di luar perhitungan kita, jam-jam segitu pastinya padat, ramai, dan itu kalau terjadi kecelakaan bahkan di tengah-tengah itu apa jadinya ya, itu secara logika sudah nggak bisa kebayang, betul ya ini ya. Tapi Anda masih selamat itu ya. Puji Tuhan, Pak, meskipun lutut sebelah kanan saya itu sedikit lagi hampir retak, jadi ada memar di lutut, pas lutut gitu, Pak. Tapi puji Tuhan enggak retak, cuma memar. Ya, itu hanya bagian lutut saja ya, tidak, kepala juga aman ya, dan bagian tubuh yang lain juga aman-aman. Kalau bagian tubuh lain lecet-lecet sedikit sih, Pak, tapi tidak separah lutut. Ya. Gitu. Tapi yang jelas masih selamat. Ya, Pak. Terhindar dari ya petaka yang mungkin lebih membahayakan. Dibayangkan situasi lalu lintas ramai itu toh, kecelakaan tidak sampai menimpa banyak orang dan Anda juga masih dalam keadaan selamat. Ya meski lecet ya, itu saya kira sesuatu yang wajar. Lalu Anda tadi mengatakan bahwa iman Anda mengakui secara tegas bahwa Tuhan itu memang ada dan Dia itu memberikan kedamaian dan keselamatan tadi ya, betul ya? Iya, Pak. Ya, itu satu pengalaman rohani yang barangkali memang penting ya untuk coba kita maknai secara terus-menerus ya di dalam perjalanan hidup kita. Baik, terima kasih saudara-saudara.